Wuhan, sebuah kota di Republik Rakyat Tiongkok, mendadak terkenal di seluruh dunia. Di kota yang berpenduduk sekitar 9 juta jiwa itu, serangan virus corona atau COVID-19 bermula. Tak hanya di daratan Tiongkok saja, virus ini telah menyebar ke lebih dari 180 negara atau kawasan di seluruh dunia hingga saat ini. Sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah. Islam sebagai agama yang mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi, mengasihi, dan menyantuni memiliki konfigurasi kedermawanan atau filantropi dari ajarannya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sistem ekonomi dan keuangan Islam memiliki beberapa solusi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. 2. Dengan penguatan wakaf, baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, wakaf lingkit sukuk, maupun wakaf untuk infrastruktur. 3. Melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. 4. Melalui skema Gardul Hasan. 5. Peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. 6. Melalui pengembangan teknologi finansial syariah. Jika program-program di atas, khususnya bantuan langsung tunai seperti zakat, infak, wakaf, atau CSR, betul-betul dapat digalakan, maka diharapkan akan membantu surplus ekonomi terbentuk kembali, sehingga pencepatan pemulihan ekonomi dapat terwujud. Upaya peleburan atau merger bank syariah dapat meningkatkan kapasitas perbankan syariah yang seringkali terkendala oleh adanya keterbatasan modal. Dampak adanya peleburan atau merger bank syariah selain bertambahnya aset adalah adanya gerakan saling mendukung dan kerjasama antar bank syariah BUMN. Bersatunya bank syariah BUMN akan menghasilkan sinergi sehingga mampu menyamai bahkan melebihi bank konvensional. Dampak lain dari adanya peleburan atau merger bank syariah adalah adanya peningkatan aktivitas ekonomi di bidang pasar modal syariah. Penggabungan akan menghasilkan modal bank syariah yang kuat, jadilah masuk dalam 10 besar peringkat perbankan nasional dan bersaing dengan bank nasional lainnya. Menurut saya, sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia, karena Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Saja pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak bersifat diskriminatif. Karena selain masyarakat Islam atau umat Islam, negara Indonesia juga memiliki masyarakat non-Islam. Agar tidak ada perselisihan antara sesama masyarakat, maka kita juga perlu memikirkan masyarakat non-Islam yang tinggal di Indonesia. Di Indonesia, pajak dan zakat belum bisa berkolaborasi menjadi satu. Pengelolaan pajak dan zakat masih terpisah berdiri masing-masing. Zakat dikelola oleh amil zakat dan pajak dikelola oleh pemerintah. Hanya saja, perhitungan zakat sudah dimasukkan untuk menjadi kredit pajak dalam surat pemberitahuan tahunan. Kapan ke depannya, dengan melakukan pembenahan yang sistematis, Indonesia dinilai akan mampu melampaui negara dengan mayoritas Muslim terbanyak lainnya dalam hal penerimaan zakat maupun pajak.